Manajer restoran Alexandra Fulo juga senang dengan para karyawannya yang berasal dari Indonesia. Di restoran Patakan, hidangan Asia disiapkan di depan pelanggan. Beserta pelatihan baru, Lala, Michelle, dan Nathan dapat bekerja sama dengan baik dalam tim. Sind bis jetzt nach knapp 1,5 Jahren nur positiv, muss ich sagen, weil sie einfach schon von der Art und Weise, von der Mentalität einfach super fleißig sind, höflich und man einfach immer auf die zählen kann. Tak hanya di Jepang, Taiwan, atau negara-negara Asia lainnya, kini tenaga kerja asal Indonesia juga mulai menjadi favorit di Eropa. Salah satunya di Jerman. Seorang pemilik usaha di Jerman mengaku terpesona dengan etos kerja orang Indonesia. Menurutnya, para pekerja asal Indonesia selalu ramah kepada pelanggan, tidak pernah lupa tersenyum, dan punya sikap disiplin tinggi saat bekerja. Bukan hanya sekadar pekerja, mereka dianggap sebagai mitra yang bisa diandalkan, penuh tanggung jawab, dan mampu bekerja dengan hati. Banyak perusahaan di Jerman kini mulai membuka peluang besar bagi tenaga kerja asal Indonesia karena dinilai memiliki karakter unik perpaduan antara keramahan Asia dan profesionalisme dunia kerja modern. Pemilik usaha bahkan menyebut orang Indonesia berbeda. Mereka bukan hanya bekerja untuk gaji, tapi bekerja dengan hati dan rasa hormat. Pujian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, membuktikan bahwa orang Indonesia mampu bersaing di kancah dunia bukan hanya karena kemampuan, tapi juga karena kepribadian dan sikap yang luar biasa. Anak muda di Jerman sudah tidak mau lagi bekerja di golongan bawah atau pekerja kasar, kalaupun ada, itu sudah mulai berkurang. Ini juga selaras apa yang disebutkan Presiden Prabowo. Kalau Eropa seperti Jerman banyak minta tenaga kerja dari Indonesia karena anak mudanya mulai malas bekerja dan harus pilih-pilih. Anak muda Indonesia yang dikenal ramah dan santun menjadi favorit di sana. Bahasa sangat penting. Lapangan kerja. Orang Filipina banyak diterima di mana-mana karena dia bisa bahasa Inggris. Kita diminta. Jutaan tenaga kita diminta. Di Eropa minta pekerja hotel, kafe, restoran. Dia minta 1 juta tiap tahun. Kepala-kepala negara, pemerintah dari Eropa nanya ke saya, can you send? Hotel-hotel dia sekarang nggak ada yang kerja. Restoran-restoran kewalahan. Rakyat mereka nggak mau kerja sebagai pelayan. Dan mereka terkesan katanya orang Indonesia ramah-ramah. Ya, berarti kita harus didik mereka bahasa. Ada yang bahasa Inggris, mungkin paling banyak di Eropa. Hai, welcome to Day in My Life Living in Germany Part 1. Nama gue Ciesa, ini udah tahun keempat gue tinggal di Jerman. Gue kerja sebagai chef di salah satu Michelin Star restoran di Jerman, tepatnya di kota Norderney. Hari ini jadwal jam kerja gue kebetulan jam 11 pagi. Setiap hari gue juga suka bangun jam 9 pagi untuk sarapan dan siap-siap sebelum berangkat kerja. Jarak tempat tinggal gue dari tempat kerja cuma butuh waktu 10 menit doang untuk jalan kaki. Dan ini gambaran suasana di tempat kerja gue. Berhubung gue videonya pagi-pagi, jadi restorannya masih kelihatan sepi banget. Cuman ada beberapa tamu doang datang untuk breakfast. Kebetulan gue baru lulus tahun lalu, jadi gue menjabat sebagai demi chef the party. Dan gue dipercaya untuk memegang section garde-manger atau cold kitchen, yaitu appetizer dan dessert. Selain itu, biasanya gue juga membantu ke hot kitchen untuk plating makanan yang mau di-serve. Ini tampak keluar tempat gue kerja dan view-nya langsung ke laut. Bagus banget sih menurut gue. Biasanya kalau summer gue sempetin duduk di situ untuk ngeliat sunset dan ngilangin rasa capek abis kerja. Saya Jumino Kristrinanto, saya hairdresser dan makeup artist. Selamat datang di salon saya. Kalau customer di Jerman, mereka datang hari ini, setelah selesai mereka sudah bikin janji untuk janjian selanjutnya. Tamu cowok itu mereka datang 3 minggu atau 4 minggu sekali. Tamu saya ini, dia datang setiap sebulan sekali, hanya potong 1 senti aja. Jadi potong itu bukan berarti harus pendek sekali, hanya kadang-kadang untuk merapikan. Kalau yang tamu perempuan, mereka biasanya datangnya antara 5 minggu, 6 minggu, atau 8 minggu sekali. Dulu sebenarnya saya juga cuma mimpi ya, pengen punya salon. Jadi aku dulu jadi karyawan di Jerman itu sampai tahun 2015. Aku udah punya customer banyak sekali. Mereka malah yang mendukung aku untuk buka salon sendiri. Waktu itu aku juga sedikit ragu. Semua tamu-tamu langgananku bilang, kalau kamu buka salon, kita akan datang semua ke tempatmu. Akhirnya aku butuh waktu 1 tahun untuk membuat bisnis plan. Tamuku Jerman itu mereka bilang yang membuat aku beda dengan
hairdresser orang asli sini itu karena di sini mereka tidak bisa bermain dengan mood. Kalau kita sebagai orang Indonesia, kadang-kadang mood kita lagi nggak bagus, kita lagi punya masalah pribadi, tapi di depan tamu kita nggak boleh. Moodku selalu baik, aku selalu friendly, aku tidak peduli cuaca, mau winter atau mau panas. Di salon aku harus meninggalkan semua masalah-masalahku. Itu yang membuat kuat di sini. Jadi yang membuat tamu selalu datang di sini. Ciao. Oke, kita jawab pertanyaan di atas ya. Tapi teman-teman, yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mengikuti ujian Anerkennung keperawatan di Jerman, kalian wajib banget melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah sertifikat B2 dan kalian wajib sudah menyelesaikan kelas persiapan Anpassungslehrgang atau Kenntnisprüfung. Nah, bagaimana sih ujiannya di Jerman untuk Anerkennung itu sendiri? Ujiannya itu nggak sama seperti UKOM di Indonesia, tetapi lebih tepatnya seperti ujian praktek kita sebagai mahasiswa keperawatan di Indonesia dulu. Nah, kalau di Bayern biasanya ujiannya itu akan diuji oleh 3 penguji. Yang pertama itu dokter dari stasiun, yang kedua itu Praxisanleiter atau Anleiterin dari stasiun, dan guru kita dari sekolah. Bentuk ujiannya seperti apa? Bentuk ujiannya itu ada ujian praktek dan ujian lisan. Si dokter biasanya akan menanyakan kita hal-hal yang berkaitan dengan dunia medis dan penyakitnya itu sendiri. Seperti contohnya pengertian penyakit, habis itu patofisiologi si penyakit. Nah, kalau perawat biasanya mereka akan berfokus ke proses keperawatan. Kita akan ditanya apa sih masalah keperawatan si pasien, apa sih intervensi kita, apa sih diagnosa keperawatannya si pasien. Dan biasanya di Jerman kita juga akan ditanya profilakse yang kita angkat untuk mensupport situasi dan kondisi si pasien kita sesuai dengan kasus yang sudah kita pilih tadi, teman-teman.